Selamat pagi anak-anak, kembali kita mengucapkan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, sehingga Tuhan masih memberikan kita kesehatan, bahkan kesempatan untuk melakukan proses belajar mengajar. Hari ini kita akan membahas tentang gerak melingkar dengan submateri gerak melingkar beraturan. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah mampu menganalisis gerak melingkar beraturan. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi materi dari gerak melingkar beraturan ini. Gerak melingkar beraturan atau GMB merupakan jenis gerak yang mirip namun tidak sama dengan gerak lurus beraturan atau GLB. Perbedaannya terdapat pada jenis lintasannya. Pada GMB, lintasannya melingkar sesuai dengan namanya. Oleh karena itu, GMB adalah gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan yang tetap. Besaran kecepatan atau kelajuan linear adalah tetap, tetapi arah kecepatan linear berubah setiap saat atau tidak tetap. Dari pengertian berikut ini muncul pertanyaan, kenapa kecepatan atau kelajuan linearnya tetap? Nah, hal ini disebabkan oleh kecepatan sudut yang juga tetap. Kecepatan sudut tetap karena ada kecepatan sudut sama dengan arah putaran partikelnya. Karena besar dan arahnya yang tetap, besaran vektor yang tetap pada GMB adalah kecepatan sudut. Tapi, bagaimana dengan percepatan sudut dan linear pada GMB? Perubahan kecepatan sudut atau percepatan sudut adalah 0, karena kecepatan sudutnya tetap. Begitu pula dengan percepatan linear. Karena percepatan sudut 0, maka percepatan linearnya pun 0. Kemudian kita lanjut ke kecepatan linear pada gerak melingkar. Benda yang bergerak melingkar memiliki komponen kecepatan yang disebut kecepatan linear yang merupakan garis singgung terhadap lintasan. Oleh karena bersinggungan dengan lintasan, kecepatan ini disebut juga kecepatan tangensial. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Sebuah partikel bergerak melingkar menempuh lintasan sepanjang keliling lingkaran 2πr. Dan kecepatan tetapnya adalah V ya. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu lingkaran penuh dari si titik A ini kembali ke titik A lagi disebut dengan satu periode. Adapun frekuensinya adalah banyaknya lingkaran penuh yang dapat dilintasi dalam waktu 1 sekon. Jadi, frekuensi berbanding terbalik dengan periode. Nah, jika dalam selang waktu delta T, panjang lintasan yang ditempuh adalah delta S, maka kecepatan linear saat partikel yang bergerak melingkar beraturan yaitu V sama dengan delta S per delta T. Untuk melintasi satu kali lingkaran penuh, maka kecepatan linear dapat dituliskan V sama dengan 2πr per T. V sama dengan 2πrf karena F sama dengan 1 per T. Nah, di mana F adalah frekuensi, satuannya Hertz, T adalah periode, satuannya sekon, R adalah jari-jari, satuannya meter, dan V adalah kecepatan linear, satuannya meter per sekon. Sekarang kita akan membahas kecepatan angular. Untuk gerak melingkar beraturan, besar sudut yang ditempuh dalam selang waktu yang sama adalah tetap. Hal ini berarti kecepatan gerak dapat pula dinyatakan dari besar sudut yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Kecepatan angular sesaat dapat dirumuskan sebagai berikut. Omega sama dengan delta theta per delta T. Dalam satu periode, besar sudut yang ditempuh melakukan gerakan satu putaran penuh
adalah 2pi radian atau 360 derajat. Kecepatan angular dapat dituliskan menjadi omega sama dengan 2pi per T sama dengan 2pi F. Dengan omega adalah kecepatan angular radian per sekon, T adalah periode dengan satuan sekon. Nah, jadi kalau ditanya hubungan kecepatan linear dan kecepatan angular itu, kita bisa tinjau dari persamaan-persamaan kecepatan linear dan kecepatan angular. Jika persamaan kecepatan angular kita substitusikan ke persamaan kecepatan linear, akan didapat hasil hubungannya adalah V sama dengan omega dikali R. Dari persamaan inilah diperoleh bahwa kecepatan linear berbanding lurus dengan kecepatan angular. Persamaan gerak melingkar beraturan. Sebuah benda dikatakan bergerak melingkar beraturan jika kecepatan sudut di setiap titik pada benda besarnya tetap. Artinya, dalam selang waktu yang sama, besar sudut yang ditempuh oleh setiap titik pada benda adalah sama. Untuk selang waktu tertentu, benda akan dapat menempuh sudut. Sehingga, secara sederhana kalau kita berpikir, persamaan gerak melingkar beraturan dapat kita tuliskan menjadi theta sama dengan omega T, di mana theta adalah sudut yang ditempuh dalam satuan radian, omega adalah kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon, dan T adalah waktu tempuh dalam satuan sekon. Jika pada awalnya benda telah menempati posisi theta, maka persamaan yang ini tadi menjadi theta sama dengan theta 0 ditambah omega dikali T. Nah, jadi berdasarkan persamaan ini, dapat kita ketahui bahwa perpindahan sudut atau sudut tempuh merupakan fungsi dari waktu tersebut. Jadi, kesimpulan pada materi hari ini, yang pertama, kecepatan linear adalah kecepatan yang arahnya menyinggung lintasan dan tegak lurus terhadap jari-jari lintasan yang melingkar. Kedua, selama benda bergerak melingkar, titik-titik pada benda tersebut memiliki laju sudut atau besar kecepatan sudut, omega, yaitu besar sudut yang menempuh delta theta di setiap satuan waktu delta T. Sampai di sini materi kita hari ini. Minggu depan kita masih membahas tentang gerak melingkar, tapi dengan sub materi yang berbeda. Jadi buat anak-anak, tetap baca bukunya di rumah, jaga kesehatan, itu yang paling penting, dan apabila mau keluar, tetap gunakan masker. Selamat pagi.